Kita sudah mendengarkan pernyataan dari Sandiaga Uno tentunya dari P3 yang saat ini juga menjabat sebagai Menparekraf. Kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang dinyatakan oleh Sandiaga Uno ini juga harus kita kaitkan dengan masa kepemerintahan yang akan mendatang. Yaitu kalau memang hasil hitungnya ini sesuai dengan rekapitulasi KPU yang saat ini sedang berjalan sementara, yaitu Prabowo Subianto memang ternyata nanti ditetapkan oleh KPU sebagai presiden. Nah, ini apakah memang betul P3 ini akan merapat dan juga akan mendukung pemerintahan? Mengenai hal ini sebelum nanti kita minta Mas Awi juga pandangannya terhadap pernyataan dari Sandiaga Uno, lebih dulu kita ke Bang Viva Yoga. Bang Viva, sebagai partai yang ada ataupun juga mendukung 02 ini, pasangan 02 ini, kalau ternyata semakin banyak partai dari koalisi-koalisi seberang yang merapat kepada pemerintahan nanti, jika memang Pak Prabowo tetapkan sebagai pemenang oleh KPU, apakah kemudian ada kekhawatiran tersendiri dari kubu PAN, Bang Viva? Saya merasa bersyukur dengan pernyataan dari Mas Awi, Mas Daniel, Mas Sandi Uno yang menyatakan bahwa sampai sekarang tetap menjadi bagian dan berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai. Itu berarti bahwa dengan kata lain untuk hak angket itu tidak ada urgensinya karena proses dalam pelanggaran kecurangan potensi-potensinya itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyangkut tentang potensi kecurangan pelanggaran administrasi, Bawaslu yang menyelesaikan, ada etik penyelenggara, DKPP yang menyelesaikan, kalau ada persengketaan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan. Jadi saya sangat bersyukur dengan pernyataan beliau itu menandakan bahwa mereka tetap komit untuk menjaga dinamika, menjaga harmoni, dan menjaga bahwa proses pemilu adalah bagian dari pelembagaan demokrasi. Kalau kemudian nanti setelah ditetapkan secara resmi Pak Prabowo Gibran terpilih jadi presiden dan wakil presiden, persoalan kabinet ya kami tidak ikut campur, itu adalah kewenangan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Idealnya bahwa di dalam membuat model kepemimpinan yang legitimit, yang stabil, harus ada tertib proses komunikasi dan politik di DPR. Ya sebaiknya di DPR itu mayoritas dalam rangka untuk menjaga stabilisasi dan menjaga keseimbangan politik agar kebijakan pemerintah itu dapat dengan jelas diselesaikan, dan tentunya kita juga tidak bisa menafikan bahwa DPR itu sejatinya adalah lembaga oposisi, meskipun mayoritas, tetapi proses checks and balances di DPR itu masih akan terjaga dan terawat dengan baik dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Ya baik, Mas Awi, pernyataan dari Pak Sandiaga Uno tadi, apakah memang bisa mewakili pernyataan dari P3 atau semuanya statement pribadi belaka? Ya, pernyataan Pak Sandiaga Uno itu merupakan statement pribadi karena sampai hari ini di P3 belum melakukan rapat resmi terkait dengan sikap-sikap politik apa yang akan dilakukan ke depan, termasuk diantaranya menyikapi tentang hak angket, terus menyikapi hasil pemilu, kan semuanya harus dirapatkan dalam forum rapat pengurus harian DPP P3. Nah, Bapilu itu kan sifatnya lembaga ad hoc, tapi sebagai pendapat pribadi kita menghormati saja, namanya aja pendapat pribadi. Nah, kalau siapapun sebenarnya kalau diajak bergabung, ya siapa yang nggak mau, pasti mau kan. Tetapi sampai saat ini kami pastikan belum ada tawaran-tawaran itu. Kami masih konsen mengawal perolehan suara pemilu. Ya kalau melihat track record sejarah kepemiluan P3 sejak pemilihan secara langsung, dan P3 kan selalu ada di pemerintahan. Misalkan di 2004 P3 kalah di Pilpres tapi masuk kabinet. Di 2014 P3 kalah terus masuk kabinet, karena kehadiran P3 itu sangat dibutuhkan untuk keseimbangan perwakilan di negeri ini, karena yang menganut sistem proporsional gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sandi kami tegaskan itu sifatnya bersikap pendapat pribadi, sampai saat ini belum ada sikap resmi apapun dari DPP P3. Oke, Bang Daniel, Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden, kemudian juga kita sudah dengarkan tadi seperti apa pernyataan dari Pak Sandiaga Uno. Kalau PKB sendiri hingga saat ini, kemudian ada rencana?
Apa rencana apa, Mbak? Ya, rencana kemudian menjalin komunikasi begitu seperti yang dilakukan untuk menegaskan, memberikan keputusan bahwa memang selain mendukung Pak Jokowi pada saat masa pemerintahan 8 bulan yang tersisa, tapi juga untuk kedepannya. Ya kalau komunikasi tentu akan berjalan normal, kan kita kabinet masih berjalan ya. Antar menteri dengan presiden tentu terjalin komunikasi yang baik. Nah, di dalam kementerian kabinet tersebut kan ada kader PKB, utusan PKB. Jadi saya rasa komunikasi akan tetap berjalan. Tinggal sampai saat ini belum ada yang berubah dalam konteks komitmen pemerintahan. Nah, kita lihat persoalan, meskipun tadi Bang Viva menjelaskan masalah angket, tetapi bagi saya rasa persoalan angket itu terpisah ya dengan persoalan komitmen terhadap berjalannya pemerintahan. Nah, sehingga kalaupun nanti ada proses angket berjalan, kita bisa meyakini, bisa memastikan bahwa itu nggak ada persoalan dengan urusan menyangkut posisi presiden, tetapi sepenuhnya adalah untuk mengoreksi, untuk melakukan mengungkapkan kebenaran di dalam proses pemilu. Nah, jadi semangatnya itu, Mbak. Baik, Bang Kodari, kalau lihat suara-suara ini semuanya Mas Awi atau Bang Mardhani Johan, apakah sudah membacanya sebagai upaya untuk melunak? Ini juga kalau kita kaitkan dengan pemerintahan yang berikutnya, apakah arahnya sudah ke sana? Tapi nanti Bang Kodari bisa berikan pandangannya setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali.